seandainya pergerakan nilai valuta asing ini tadi, kayak gitu. Jadi kalau ngomongin area finansial berarti ya berarti perusahaan kalau adanya ini misal nih potensi risikonya ini udah juga hampir benar, memperbaiki nilai valuta asing. Itu adalah mungkin untuk tujuan dari kalkulasinya Mbak Rika. Nah, menghindari resiko gejolak nilai valuta asing ini sebenarnya menghindari resiko ini nggak perlu diuraikan sebagai potensi risiko, tapi adalah fluktuatifnya atau dinamisnya nilai tukar valuta asing kayak gitu. Nah, dinamisnya nilai tukar valuta asing ini itu akan mempengaruhi akan berdampak pada tadi ketika nanti perusahaan mengadakan suatu pembelian alat atau mesin untuk mendukung proses produksi yang menggunakan nilai fluktuasi itu akhirnya kalau misal nanti nilainya pas tinggi berarti otomatis dari sisi finansial akan bertambah. Nah, itu dampaknya. Jadi perusahaan secara finansial harus menyiapkan atau menyediakan dana lebih untuk menghadapi resiko nilai tukar valuta asing kayak gitu. Jadi ini bukan ngomong salah benar, tapi ini lebih ke mengarahkan. Jadi kalau untuk yang area dampak risiko finansial itu berarti arahnya adalah dampak yang pada sektor finansial, kayak gitu. Terus kalau untuk yang kayak tadi, kalau reputasi berarti dampak yang di dalam area reputasi. Berarti kalau ngomongin reputasi, reputasi perusahaan, brand image-nya turun, atau brand image-nya bisa bagus, kayak gitu. Berarti kan kemarin resiko kan bukan hanya untuk afirmasi yang negatif, tapi kan afirmasi yang positif, kayak gitu. Nah, itu bisa berarti dengan adanya ulasan negatif dari customer, ya berarti perusahaan akan meningkat, brand image-nya akan meningkat. Kemudian bisa mengekspansi ke berbagai kalangan customer, kayak gitu. Gitu sih, Mbak Rika, kalau boleh kita diskusikan ya. Agak jelas nggak, Mbak? Ada pandangan nggak? Takutnya nanti pas waktu UAS disuruh minta area dampak resiko finansial, ternyata dampaknya masih dampak operation atau malah kayak tadi reputasi, area dampaknya ternyata dampaknya masih di area finance kayak gitu. Jadi ada misalnya kayak ketuker lah bahasa gampang. Sudah ada Oh, pandangan, Mbak Rika? berarti untuk potensi kerugian atau deskripsinya itu tergantung dari area dampak resikonya gitu Pak ya, melihat dari Betul. area dampak. Oh ya. Betul, betul. Jadi kayak kemarin dicontohin kan ada K3, berarti terjadi di area K3 itu berarti terjadi adanya korban kecelakaan, kayak gitu. Berarti kan itu harus mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja, gitu. Jadi kalau misalnya Mbak dampaknya milih nih nanti waktu di UAS ternyata dampaknya adalah dampak finance, ya berarti ya benar-benar mempengaruhi point of view-nya objek yang Mbak amati resikonya itu di area finance-nya, kayak gitu. Oke, sudah cukup terjelaskan, Mbak? Iya Pak, sudah cukup Siap, jelas. terima kasih Ya. Mbak Rika Terima kasih sharing-nya. Pak atas koreksinya. Sami-sami. Oke, kita dari Mbak Rika eee, sebentar, ternyata cukup ini ya. Nah, dari ini Mbak Diah hadir nggak ini ya? Halo, Mbak Diah? Mbak Diah Ada, Pak. oke sip. Mbak Diah bisa diceritakan nggak ini? Aku yang share screen aja nggak apa-apa? Oh iya, Pak. Ya, Sip. sebenarnya waktu ngerjain ini tuh saya agak bingung, Pak. Karena kan Gimana ini tuh? untuk tujuannya kan bebas ya. Jadi cari masalahnya itu saya tuh cari masalah yang sederhana aja, gitu sih, Pak. Sip. Nah, untuk yang pertama itu kayak saya buat objektifnya itu sampai di kantor dengan selamat. Mhm. Terus eh, resiko apa? Risk event-nya itu kayak terjadi kecelakaan gitu. Terus kejadiannya itu, ketika adanya keteledoran pengguna motor dari pengguna motor lain gitu. Jadi saya buat sumber resikonya itu kayak, resiko eksternal. Pernah. Ya, untuk area dampak resikonya itu adalah K3 karena menyangkut keselamatan, terus, dampak atau potensi kerugiannya itu, timbulnya korban kecelakaan hingga kehilangan nyawa, Pak.
Nah, untuk potensi kerugiannya itu yang yang nominal itu saya buat 50 juta. Untuk risk owner-nya sendiri itu ada pengendara sepeda motor atau karyawan yang mau berangkat ke kantor itu, terus unit departemennya itu saya buat itu karyawan gitu, Pak. Oke. Sip, sip. Dengan tingkat kemungkinannya 3, Ya, 3. tingkat Impact-nya dampaknya itu 4. 4, ya. Oke, terus next-nya, Mbak? Yang kedua itu ada case itu kayak memindahkan kontainer dengan kren gitu, Pak. Nah, resikonya risk event-nya itu kontainernya itu bisa terjatuh, Pak. Risk cause-nya itu ada bagian kren itu yang aus atau tali putus tidak kuat terhadap beban kontainer itu sendiri, Pak. Sumber resikonya itu berasal dari internal. Nah, untuk area dampak resikonya itu operasional karena nanti itu ketika krennya jatuh, kontainernya jatuh itu nanti kan pastikan mempengaruhi operasional yang ada di situ gitu, Pak. Bisa operasionalnya terhenti untuk evakuasi dan lain-lain. Nah, untuk dampak dampak atau potensi kerugiannya itu ada hambatan di operasional, terus pekerjaannya juga terhenti gitu. Untuk kerugiannya itu ada 200 juta, Pak. Untuk risk owner-nya itu departemen teknik dan bagian unit departemennya itu bagian teknisi. Dengan 2 sama iya, dampaknya 5. impact-nya itu 5. Oke, terus yang ketiga ini memandikan kucing targetnya. Oke, yang tadi Iya. sederhana tadi ya, Mbak? Iya, benar, Pak. Palingnya sederhana gitu, Pak. Nah, dengan tujuan ini bisa terjadi itu resikonya itu dicakar kucing gitu, Pak. Karena risk cause-nya itu kucing itu tidak suka air gitu, Pak, dan dia itu tidak mau tenang gitu. Nah, sumber resikonya itu internal dari si kucing itu sendiri, nanti dampak resikonya itu bisa melebarnya itu ke kesehatan gitu, Pak. Kayak infeksi atau bahkan luka, sekarang kan juga marak virus rabies itu kan, Pak. Terus dampaknya itu adanya luka, terus untuk potensi kerugiannya itu saya buat 200.000, Pak. Untuk risk owner-nya itu pemilik kucing dan juga unit departemennya ini saya buat sama. Sip. Nah, dari sini Mbak ada lagi nih point of view yang ke-4 sama 5. Nah, Ya. silakan. Nah, untuk yang keempat itu ya kejadian ya sehari-hari aja gitu, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, risk event-nya itu ada kecapean dan tidak mengerjakan tugas tepat waktu, alasannya itu ada kayak aktivitas di luar akademik kayak organisasi, ada ikut kegiatan atau apa gitu. Terus untuk areanya itu eksternal, itu pengaruh dari eksternal, terus area dampak resikonya itu ke reputasi, Pak. Juga kerugiannya itu nilainya tidak maksimal karena menurut saya ini karena nanti itu berpengaruh ke nilai, jadi itu tidak ada resiko rupiah yang dikeluarkan. Nah, untuk untuk risk owner-nya itu ada mahasiswa itu sendiri, Pak. Mahasiswa yang bersangkutan. Unit departemennya saya buat sama. Nah, untuk yang kelima itu ada menabung dengan konsisten. Risk event-nya itu ada uangnya itu habis belum ditabung, Pak, gitu. Nah, biasanya risk cost-nya itu ada kayak sering menerima ajakan teman untuk keluar, untuk main, dan lain-lain gitu, Pak. Nah, itu berasal dari internal dan juga itu merupakan resiko finansial gitu, Pak. Nah, untuk dampaknya itu target tabungannya itu tidak tercapai dan juga di nominalnya itu saya buat 5 juta gitu, Pak. Nah, untuk yang risk owner-nya sama unit departemennya itu saya buat orang yang bersangkutan atau mahasiswa begitu, Pak. Sip. Nah, jadi terima kasih ya Mbak Diah. Nah, Mbak Diah tadi udah share nih teman-teman. Dan Mbak Diah menambahkan untuk dalam berbagai segi resiko, dari resiko keseharian, mungkin resiko secara holistik untuk sistemik yang dari suatu organisasi. Nah, bagus, bagus, bagus. Jadi, cuman di sini Mbak, ada hal yang inline nih sama yang punya Mbak Rika tadi. Nah, Mbak Rika tadi kan agak
ada apa ya, mungkin saya bisa bilang adalah, apa ya, masih ada kesulitan nih untuk menyamakan atau interpretasikan dampak dengan area dampak. Nah, kalau Mbak ini kan sebenarnya udah bisa nih dilihat, kayak ngomongin finance adalah berarti area dampak dari finansialnya ketika nggak bisa, adanya potensi risiko uang habis sebelum ditabung, otomatis kan berarti target tabungan itu nggak tercapai, kayak gitu. Nah, hal yang seperti itu tuh berarti memang sudah benar ada dalam area terdampak. Kalau ngomongin misal uang habis selalu dipakai, mungkin operasional adalah operasionalnya ketika untuk ada operasional Mbak nggak bisa membeli bensin, kayak gitu tuh. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin area dampak dari selain dari finansial. Oke. Nah, kalau, apa namanya, ngomongin kontainer jatuh tadi. Nah, kontainer jatuh ini kan kalau risk cost-nya kan bisa aja dari mesin itu sendiri, dari kondisi mesinnya, atau kondisi yang eksternal. Nah, mungkin kontainer jatuh bisa aja disebabkan bukan dari mesin itu sendiri, misal dari, operator krennya, kayak gitu. Nah, operator krennya tuh lalai, gitu. Nah, berarti kan dari lalai itu sumber resiko eksternal, area dampak resikonya bisa masuk ke area K3. Jadi, dalam satu risk event itu bisa saja di tiap, risk cost, itu bisa saja disebabkan, banyak area dampak. Cuman di sini yang akan signifikan atau secara sistemik mengganggu proses berjalannya atau aktivitasnya suatu organisasi, aktivitasnya kita sebagai, sebagai objek, kayak gitu. Nah, berarti itu mana yang diambil yang paling tinggi, yaitu di sini Mbak, dia menganggap bahwa paling tinggi itu area dampaknya ada pada area operation, dengan dampak yaitu hambatan operasional sehingga pekerjaan itu berhenti. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ngomongin area dampak tadi kan bisa aja ada area dampak K3 untuk risk event yang sama, ada dampak operasional. Nah, dari situ kan dicari mana yang paling tinggi, kemudian dilakukan, identifikasi, analisa, dan evaluasi. Nah, di sini saya juga cukup menangkap bahwa Mbak Dia sudah mulai memahami kita punya tujuan apa, kita punya potensi resiko apa, disebabkan oleh, kalau ngomongin penyebab kan gampangnya pakai 5M, 1I. Oh ya, benar, 5M, 1I. Man, mesin, method, money, kemudian, material, dan satunya environment. Nah, kayak gitu. Nah, dari gampangnya 5M, 1I tadi itu kan dicari tuh mana yang menyebabkan, terus kemudian ini ketika ini akan berdampak yang paling tinggi di mana, terus kemudian dia sudah menguraikan ini risk owner-nya ini, nanti unit departemennya tuh departemen ini, unit departemen ini. Nah, di sini yang mau saya agak koreksi nih, Mbak, apa namanya, untuk perkaliannya, hasil level of risk-nya itu nanti coba jangan sampai keliru ya, Mbak, ya. Soalnya kan di sini kalau ngomongin nomor 1 ini kan 3 kali 4, 12 warnanya hijau, terus kemudian 4, apa namanya, ada di bawahnya dinilai risiko yang sama, itu kuning, kayak gitu. Nah, ini nanti kalau misalnya nanti UAS atau nanti pas ada apa, sudah bekerja terus kemudian melakukan analisa risiko, tolong diteliti lagi untuk yang nilai resikonya, karena sebenarnya nilai resiko ini tuh yang dipegang oleh teman-teman manajemen resiko atau, eee, risk owner tertinggi, itu ketika nanti mengetahui potensi resikonya apa, yang dipegang adalah nilai resikonya. Nah, sama nanti posisinya ada di kuadran atau di matriks yang posisi yang mana, kayak gitu. Nah, ini kan Mbak 3 kali 4, 12 hijau, terus kemudian ini 4 kali 3, 12 kuning, gitu. Oke, jadi, nggak masalah lah, nggak ada permasalahan ini, tapi saya udah mulai mencoba memahami bahwa Mbak dia udah mulai ada alur untuk pemikiran bahwa potensi risikonya sasaran potensi risiko, penyebab, area dampak dan dampaknya apa, kemudian current risk atau inherent risk-nya adalah sebesar ini. Gitu. Nah, ini udah cukup bagus dari yang, apa namanya, apa ya, yang saya konfirmasi tadi sebelumnya. Kayak gitu. Oke, Mbak Diah, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih bingung? Iya Pak, ini untuk saya mohon maaf sebenarnya ini saya yang Nggak kurang apa-apa. teliti untuk yang Oke. di
Makasih Pak Iya, atas koreksinya. siap. Nanti Iya. untuk yang UAS lebih hati-hati lagi ya teman-teman ya. Takut nanti mempengaruhi nilainya teman-teman ketika nanti melakukan analisa dan melakukan evaluasi risiko. Sip. Oke, untuk selanjutnya terakhir deh kayaknya. Siapa ya tadi udah perempuan. Iya. Oke, terakhir Mas Aditya Febriansyah. Mas Aditya Febriansyah hadir nggak ini? Iya Pak, hadir Pak. Oke, sip. Sebentar, saya share ya. Sip. Oke, dipersilakan Mas untuk memberikan opininya terkait dengan potensi resiko yang udah Mas susun. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Pak. Nah, yang poin pertama itu sudah ada di PPT yang dari Pak Dimas kemarin. Jadi saya melanjutkan yang dari 2 dan sampai ke 4, poin 2 dan 4-nya. Nah, yang untuk poin 2 itu terkait mencapai stabilitas keuangan. Kemudian untuk risk event-nya ini pilihan pelanggan. Kemudian penyebabnya ini persaingan yang ketat, persaingan pasar, dan tentu saja untuk sumber risikonya eksternal dan area dampaknya ke arah finansial. Nah, untuk dampak dari risiko tersebut yaitu pelanggan beralih ke pesaing karena akibat dari persaingan yang ketat dan berakibat pada penurunan pendapatan dan labanya. Kemudian di sini saya estimasi 900 juta, kemudian risk owner-nya departemen pemasaran dan unit departemennya bagian penjualan. Nah, di sini likelihood-nya saya buat 4 dan impact-nya saya buat 3 dengan total risk level of risk-nya 12 dan prioritasnya kedua. Kemudian yang tujuan ketiga mempertahankan citra positif. Risk event-nya ini krisis keamanan data, risk cost-nya atau penyebabnya kelemahan keamanan sistem oleh serangan cyber, kemudian sumber risikonya eksternal, area dampaknya reputasi, kemudian deskripsinya atas dampak yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan dan penurunan pangsa pasar. Untuk namanya di sini saya estimasi 500 juta. Departemen komunikasi untuk risk owner-nya dan unit departemennya bagian IT. Untuk likelihood-nya karena kemungkinannya di sini saya anggap kecil karena juga dari perusahaan juga pasti sudah memikirkan akan keamanan dari serang cyber. Jadi untuk likelihood-nya kemungkinan saya buat 2 dan impact-nya ini 3 dan level of risk-nya ini 6. Untuk prioritasnya keempat. Kemudian untuk mencapai efisiensi operasi risk event-nya di sini gangguan pasokan. Kemudian untuk penyebabnya ini kegagalan pemasok dan sumber risikonya eksternal, area dampak risikonya operasional, dampak dari deskripsinya atau deskripsi dampaknya terhambatnya proses produksi dan penurunan keuntungan akibat dari kegagalan pemasok tadi. Kemudian untuk estimasi biaya karena di sini terkait operasional dan bahan material cukup mahal jadi estimasi 1,5. Departemen operasional, unit departemennya bagian pengadaan. Untuk tekniknya penyebabnya juga cukup kecil terjadi atau jarang terjadi untuk kemungkinan kegagalan pemasok karena juga sudah pasti komunikasinya dipastikan jalan terus namun tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi. Oleh karena itu untuk likelihood-nya penyebabnya saya buat 2. Kemudian untuk impact-nya ini cukup besar karena terkait produksi dan operasional. Maka dari itu untuk impact-nya saya buat 5 dan level of risk-nya ini 10. Nah, kalau melihat dari tabel level of risk yang di PPT itu saya kebetulan di sini menggunakan acuan yang dari Pak Dimas PPT-nya itu warna hijau Pak dari level 10 ini. Kemudian prioritasnya ketiga begitu Pak Dimas. Terima kasih ya Mas Adit sharingnya. Nah, jadi tadi sempat dikonfirmasi juga sama Mas Adit kalau ternyata dia menggunakan level of risk-nya dari PPT yang kemarin. Nah, betul, nggak apa-apa. Jadi nanti
di sini kan ada reasoning-nya bahwa kenapa kok 2 kali 5, 10-nya itu masih di area yang hijau. Berarti menurut dari organisasi yang dijadikan objek oleh Mas Adit, itu adalah masih dalam, risk tolerance atau risk appetite-nya, organisasi tersebut, gitu. Berarti menganggap bahwa nilai 10 itu masih dalam batas, resiko yang bisa ditolerir, kayak gitu. Nah, dari sini sama seperti yang Mbak Diah, saya udah menangkap bahwa Mas Adit punya pemahaman untuk area dampak resikonya, itu sudah mulai bisa inline dengan dampaknya. Nah, di sini kalau seperti, kehilangan pelanggan karena persaingan yang ketat dan, apa namanya, strategi-strategi dari perusahaan atau organisasi yang lain, itu tuh memberikan area terdampak pada area finansial dengan dampaknya itu pelanggan beralih ke pesaing sehingga terjadi penurunan pendapatan laba. Nah, ini kayak tadi. Jadi kalau ngomongin pendapatan itu bisa masuk finance, bisa masuk ke area, apa namanya, mungkin ada area sendiri seperti area, revenue, kayak gitu. Nah, terus kemudian kayak krisis keamanan data, di sini, ke atas kenapa sih kok terjadi krisis keamanan data, kemungkinan penyebabnya adalah kelemahan keamanan sistem oleh serangan cyber. Nah, serangan cyber ini tuh bisa mempengaruhi atau, maaf, bisa memberikan dampak reputasi. Nah, kayak tadi dampaknya bisa secara operasional operasional itu terganggu, atau bahkan dampaknya adalah reputasi. Nah, di sini Mas Adit memberikan, pandangan, memberikan insight bahwa hal yang paling besar dampaknya adalah dampak tertingginya pada dampak area dampak reputasi, dengan dampaknya yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan dan penurunan pangsa pasar. Nah, ketika nanti hilang kepercayaan pelanggan dan penurunan pangsa pasar, bisa mempengaruhi dampak yang lain. Bisa mempengaruhi pendapatan, sehingga pelanggan beralih, kemudian kerugiannya akan bertambah. Nah, ini di sini, Mas Adit memberikan pandangan bahwa reputasi itu sebagai area dampak tertinggi, dengan kerugiannya 500 juta dan mungkin level of risk-nya 6, kayak gitu. Meskipun itu berpotensi, tapi, apa namanya, menurut perusahaan itu masih bisa ditolerir, kayak gitu. Nah, untuk yang gangguan pasokan, penyebabnya adalah kegagalan memasok. Nah, mungkin ini kegagalan pemasok bisa diuraikan lagi, penyebabnya apa. Bisa saja, gangguan pasokan itu bukan atas kegagalan pemasok aja, tapi, mungkin adalah environment-nya, atau ternyata tuh terganggu oleh, banyaknya hari libur, kayak gitu. Itu kan juga mengganggu, sebenarnya mengganggu untuk adanya pemasokan. Atau kesalahan penjadwalan, itu dalam hal, apa namanya, membuat, timetable atas kapan kita harus mengadakan pengadaan, kayak gitu, untuk pemenuhan rantai pasokannya. Nah, sebenarnya itu juga banyak nih. Nah, kegagalan pemasok itu mungkin bisa dielaborate lagi. Itu tuh masuk ke 5M atau 1E yang mana? Kegagalan pemasok apakah memang disebabkan oleh pemasoknya yang lalai atau kitanya yang tidak bisa membuat schedule secara tepat, kayak gitu. Nah, itu. Jadi kalau kegagalan pemasok itu mungkin dielaborasi lagi dari 5M 1E-nya. Tuh nanti diharapannya nanti waktu teman-teman di UAS itu tuh bisa menjabarkan minimal 3 dari 6 kriteria penyebab itu bisa diuraikan. Itu moga-moga bisa menambah nilai positif plus kepada teman-teman, kayak gitu. Berarti teman-teman sudah bisa mampu untuk menguraikan potensi resiko ini bukan cuma satu-satunya disebabkan oleh kegagalan pemasok, tapi ada beberapa faktor hal yang lain. Kayak gitu. Ini kondisi insight atau opini yang diberikan Mas Adit, saya cukup appreciate sama seperti Mbak Dia. Nanti untuk teman-teman yang lain yang kiranya ternyata masih ada pemahaman yang kurang tepat atau kurang sesuai atau kurang paham, nanti bisa dipelajarin dari teman-temannya. Dari 3 yang tadi cara sampel saya, kita bahas bareng-bareng, kayak gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa belajar dari situ. Di apa namanya, ngomongin resiko itu bukan salah benar, tapi tepat tidak tepat, kayak gitu. Kalau ngomongin tidak tepat, berarti apakah memang mitigasinya nanti itu tepat, efektif apa enggak, kayak gitu. Nah, kalau misalnya efektif berarti bisa dianggap, bisa diasumsikan, bisa didiagnosa atau bisa diambil keputusan bahwa kontrol saat ini atau mitigasi yang akan dilakukan itu adalah hal yang tepat untuk mengurangi atau menghindari resiko itu terjadi. Kalau ngomongin nggak tepat ya berarti akan terjadi loss event kayak gitu, atau mungkin akan terjadi
resiko-resiko yang lain, bahkan akan menimbulkan resiko-resiko yang lain. Yaitu kalau resiko sebenarnya bukan salah dan benar, tapi tepat nggak tepat, efisien dan nggak efisien, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Adit, atau ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan? Iya, baik, Pak Dimas terima kasih atas masukannya. Ini Pak, yang keempat yang di risk cost ini kemarin saya kurang spesifik mungkin ya, internal general gagal Nah, berat begitu ya. iya gitu. Iya, baik. Sip, nggak apa. Nanti misalnya kalau di UAS, nanti bisa belajar dari UTS yang kemarin ya. UTS kemarin kan ternyata dari sampling kan teman-teman udah secara holistik membuat melakukan analisa resiko dalam satu organisasi. Nah, nanti kalau bisa bukan cuma satu divisi aja yang menyebabkan kegagalan dari suatu organisasi, tapi dielaborate lagi mana divisi-divisi atau unit kerja yang ternyata itu bisa menyebabkan dampak atas terjadinya suatu resiko di organisasi. Kayak gitu. Sip. Terima kasih Mas Adit, Mbak Dia, Mbak Rika tadi sharingnya. Oke, saya mau ini, tadi kan kayaknya teman-teman melakukan analisanya itu bagus, sudah cukup bagus. Cuman saya harap teman-teman itu memang punya dasar untuk menilai berapa tingkat resikonya, tingkat dampaknya. Nah, ini saya coba share. Untuk yang masih berkaitan dengan kasus yang kemarin, terkait dengan adanya kebakaran, kayak gitu. Nah, di sini itu dalam satu resiko, kayak yang saya sebutkan tadi, itu kan bisa aja berdampak pada banyak, area. Nah, misalnya di sini ada area operation. Untuk area operation, gangguannya adalah gangguan pada kegiatan perkuliahan. Untuk finansialnya adalah kerugian finansial akibat terjadi kerusakan pasca insiden kebakaran. Terus ada area kesehatan dan keselamatan kerja, timbulnya korban kebakaran. Reputasinya ini adalah dampaknya itu publikasi negatif tentang insiden kebakaran. Nah, dari sini tadi kan diuraikan tuh mana aja yang berdampak atau menimbulkan kerugian yang besar. Kemarin saya kan sudah memprioritaskan ternyata untuk yang besar adalah K3 ini. Karena K3 itu punya dampak secara kuantitatif itu besar, 1M. Gitu. Nah, kemudian diuraikan tuh di masing-masing area berdampaknya untuk yang operation ke bagian pemilik risk owner-nya atau pemilik resikonya, departemen akademik, departemen keuangan, departemen ketiga, departemen humas, gitu. Terkait penyebabnya sama, masih di bagian tekniknya. Oke, terus mitigasinya di sini sama, semuanya itu ngomongin opsi perlakuan risikonya, semua itu mengubah dampak. Kenapa mengubah dampak? Karena kalau mengubah kemungkinan kan kemungkinan udah kecil ya. Untuk mengubah kemungkinan menjadi nol kan nggak akan mungkin ya. Gitu. Jadi pasti ada potensi untuk terjadi kebakaran. Tapi kalau ngomongin nggak akan terjadi kebakaran, di dunia ini kan nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kita ya udah mentoknya berapa, ya udah itu. Kalau misalnya itu udah mentok, kemungkinannya 1 paling rendah, ya udah kita bisa opsi perlakuan risikonya yang lain apa, mengubah dampak, atau yang kemarin kalau contohnya adalah mentransfer atau men-share resiko kita. Nah, di sini kebetulan saya mengambil untuk yang keempat-empatnya, opsi perlakuan risiko itu adalah mengubah dampak. Untuk mengubah dampak area K3 operation, yaitu kampus membuat skema perkuliahan secara hybrid. Dengan biaya mitigasi 1 juta itu kira-kira ya karena untuk adanya Zoom, kayak gitu. Nah, terus kemudian ada mengubah dampak, membeli asuransi bakar untuk gedung perkuliahan. Ya kurang lebih 250 juta untuk beli preminya. Nah, kemudian ada melakukan fire drill training kayak kemarin 200 juta. Oke, terus untuk mengubah dampak menyusun protokol kehumasan untuk situasi bencana karena ini dilakukan oleh internet dan tidak memerlukan biaya, maka nggak ada biayanya, 0. Nah, biaya-biaya ini nanti dengan jadwal ini tadi diharapkan kan dapat mengurangi dampak ketika risiko itu terjadi. Dari awalnya 2 menjadi 1, dari 3 menjadi 2, kayak itu semua masuk ke dalam ambang toleransi atau selera kampus. Gitu. Jadi ketika nanti itu terjadi ya kita sudah ada dananya, sudah ada mitigasinya, sudah ada alokasi anggarannya. Oke, nah nanti kayak gini itu dari anggaran-anggaran setiap program itu masuk ke dalam yang namanya rencana kerja anggaran
suatu organisasi. Nah, dengan adanya ini berarti organisasi secara tidak langsung sudah melakukan yang namanya implementasi risk of budgeting. Budgetnya itu sudah berdasarkan mitigasi resiko, kayak gitu. Bukan hanya dari aksi-aksi korporasi saja, tapi sudah memperlibatkan aksi korporasi tersebut berdasarkan resikonya. Nah, itu nanti bisa dibilang kalau teman-teman sering searching atau mungkin kemarin saya sempat ada opini terkait risk budgeting. Nah, seperti itu. Jadi organisasi-organisasi yang sudah menganggarkan, mengalokasikan biaya mitigasi ke dalam rencana kerja dalam jangka satu periode tertentu, itu bisa dikatakan bahwa organisasi itu sudah melakukan implementasi risk of budgeting. Gitu. Oke. Nah, di sini dampaknya, maaf tadi terlewat. Nah, di sini untuk operation, kemungkinan masih sama. Ini berlaku kepada setiap area. Jadi kalau nanti punya banyak area, tapi kemungkinannya bisa aja ini disederhanakan menjadi satu. Nah, tapi kalau untuk dampaknya harus satu-satu tuh, harus setiap ininya. Tuh. Nah, sebenarnya kalau ngomongin dampaknya bisa lebih mudah. Kayak tadi mungkin Mbak Rika, kayak tadi contohnya Mbak Rika tadi agak kesulitan mencari reputasi. Nah, kira-kira dampaknya itu kayak apa ya? Oh, dampak publikasi negatif pada media cetak lokal atau publikasi negatif pada media cetak nasional. Nah, sebenarnya itu akan membantu menginterpretasikan atau menjelaskan bahwa potensi risiko untuk dampak area reputasi itu dampaknya seperti ini. Jadi itu nggak akan sebenarnya kalau tampil tingkat eksposur dampak itu akan membantu meng-guideline teman-teman untuk mengetahui dampaknya untuk area tertentu, dampaknya itu seperti apa. Nah, sebenarnya kayak di sini sudah akan memudahkan. Makanya tadi mungkin kalau teman-teman ada kesulitan, teman-teman tuh idealnya adalah membuat tingkat exposure kemungkinan dan tingkat exposure dampak terlebih dahulu sebelum melakukan analisa resiko. Itu adalah rules of rule of risk management kayak gitu. Jadi teman-teman harus harus tahu dulu risk statement-nya kayak apa, appetite-nya berapa, toleransinya berapa, kemungkinan membuat kemungkinannya itu kira-kira kemungkinan punya apa yang terjadi, tingkatnya seperti apa, terus tingkat exposure dampaknya itu diuraikan. Gitu. Nah, bisa saja tadi menimbulkan potensi resiko ketika teman-teman tidak membuat exposure dampak itu akan sulit mengetahui area dampak dan dampaknya itu seperti apa. Kayak gitu. Alhamdulillah tadi kan ternyata beberapa masih saya baca, selain Mbak Rika tadi masih beberapa ada yang agak ter-switch gitu. Agak ter-switch antara belum inline antara area dampak dengan dampaknya. Nah, mungkin teman-teman mensiasatinya yaitu harus dibuat dulu tingkat ekspor dampaknya. Kayak gitu itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk mengetahui untuk area dampak ini tingkat dampaknya seberapa besar atau kecilnya, nanti dampaknya di area dampaknya itu seperti apa, ilustrasinya atau ceritanya atau uraiannya, kayak gitu. Nah, di sini kayak kemarin K3, kalau ringan cuman P3K, ya udah itu kecil. Kalau cuma rawat jalan, sedang, kalau sampai rawat inap besar. Untuk reputasi, publikasi sampai media cetak lokal aja itu dianggap kecil nih, kayak gitu. Nah, kalau untuk udah sampai media cetak nasional berarti udah mulai sedang. Kalau besarnya berarti sudah viral dan masuk pada televisi nasional kayak gitu atau TV-TV lokal. Jadi kalau udah media elektronik bukan media cetak berarti sudah masuk ke dalam range atau tingkat dampak yang reputasi sangat besar, maaf. Gitu. Jadi kayak operation, misal terjadi kegangguan kebakaran itu untuk perkuliahan itu hanya misalnya terjadi potensi risiko untuk operation di kampus, yaitu dianggap kecil untuk gangguan perkuliahan pada satu kelas saja. Terus untuk gangguan perkuliahan pada lebih dari satu kelas sampai dengan satu fakultas itu dianggap sedang. Dan jika lebih dari satu fakultas atau hampir dalam satu institusi atau satu institut atau satu organisasi, berarti itu lebih besar impact-nya. Kayak gitu. Nah, finance-nya, kalau ngomongin finance di sini tadi kan kerugian finansial akibat kerusakan aset pasca insiden kebakaran. Nah, di sini masuk 3 nih. Ya karena tadi ini kerugian sebesar lebih dari 5M per tahunnya ketika terjadi resiko kebakaran. Kayak gitu. Jadi di sini akan memudahkan teman-teman untuk mengetahui dampaknya apa dan membantu teman-teman mengetahui nilai skor dari impact-nya. Gitu. Jadi teman-teman tadi
Nggak apa, saya nggak mempersalahkan bahwa saya anggap bahwa teman-teman punya kertas kerja sendiri terkait dengan tingkat eksposur dampaknya di masing-masing area dampak. Tidak dicantumin nggak apa, yang penting tadi inline antara area dampak, dan tingkat resikonya teman-teman itu bisa mengetahui dan bisa bisa memahami dan bisa menjelaskan, mempertanggungjawabkan juga ketika kenapa saya milih 3, kenapa saya milih dampak seperti ini, itu ada reasoning-nya atau ada eh, alasannya gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Untuk apa ya, risk register. Kemungkinan kan 2 minggu lagi ya akan UAS. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini ada ini ya. Saya cukup untuk yang ngomongin review risk management. Kita akan sebentar. Ya, di sini ada self review terkait dengan teori keputusan yang kemarin. Soalnya mudah, ada kurang lebih 7 soal, 6 atau 7 soal terkait dengan pemahaman definisi, terus ada kurang lebih 13 soal terkait dengan teori keputusan. Kayak gitu, terkait dengan perhitungan simulasinya. Oke, ini waktunya 20 menit, 20 soal, dianggap aja satu soal itu 1 menit. Kayak gitu. Oke, jadi nanti di jam berapa ini? Di jam 15.50 ditambah 20, 16.10. 16.10-nya teman-teman bisa saya tutup jawabannya. Nanti kita masuk ke risk attitude. Kurang lebih 50 menit. Kayak gitu. Oke. Dipersilahkan untuk mengisi, saya tunggu sampai 16.10. Sudah nggak ada yang ngerjain ya? Sudah selesai semua ya, nggak ada yang sedang proses ngerjain. Aku tutup link ya. Oke. Nanti maaf, nanti hasilnya saya share di akhir. Enggak, saya share di ini.
saya share bersamaan dengan nilai yang sebelumnya, saya informasikan ke Mas Lutfi nanti, beserta reward-nya. Oke, jadi kita langsung ke risk attitude. Risk attitude ini sebenarnya kalau secara, apa ya, secara harfiah atau secara penjelasan penerapan itu kurang lebih sama kayak nanti hubungannya ke opsi perlakuan resiko sama apa namanya, bagaimana dengan bangun keputusan kayak kemarin. Gitu. Jadi sebenarnya risk attitude ini tuh disambungkan atau pada dasarnya adalah bagian teknik untuk mengambil keputusan atau apa namanya, keputusan di saat situasi yang beresiko, kayak gitu. Beresiko tidak beresiko sebenarnya sama, cuman di sini untuk yang risk attitude itu bagaimana cara kita, peran kita, sikap kita ketika menghadapi, ketika apa namanya, melakukan dan apa namanya, ketika kita menyikapi suatu kejadian resiko atau potensi resiko nantinya. Nah, sebentar. Oke, jadi risk attitude ini adalah kita ketahui ya teman-teman, kalau manajemen risiko itu kan bisa dianggap sebagai suatu apa ya, kontributor atau suatu dukungan yang penting untuk keberhasilan suatu bisnis dan proyek. Nah, untuk manajemen risiko sendiri, kenapa kok bisa dibilang penting sebagai dukungan atau bentuk support itu tuh karena Menris itu berfokus pada hal untuk mengantisipasi atau mengatasi ketidakpastian secara proaktif, yang mana harapannya itu bisa meminimalkan ancaman, memaksimalkan peluang, dan mengoptimalkan pencapaian tujuan. Nah, manajemen risiko ini tuh eh, didukung oleh berbagai alat dan teknik yang berkembang. Jadi, apa namanya, kayak kemarin ngomonginnya decision tree, terus ada lagi mungkin value at risk untuk, apa namanya, salah satu analisa saham, pergerakan saham, atau analisis sensitivitas. Nah, kalau misalnya untuk dinamika perusahaan yang berkembang, itu bisa ada salah satu tools-nya yaitu stress testing, atau uji kestresan, atau stress testing itu kayak, pokoknya intinya di perusahaan punya target sekian, itu ketika nanti terjadi kondisi dengan banyak simulasi, banyak skenario, itu bisa nggak mencapai kondisi tersebut atau mencapai kondisi di akhir, di ujung, di periode tertentu nanti itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, nanti itu yang kalau kurang lebih ngomongin analisis sensitivitas, analisis stress testing kayak gitu. Itulah salah dua dari banyak tools untuk manajemen risiko. Nah, dalam prakteknya manajemen risiko itu sering gagal menemui harapan yang sering seperti itu juga dalam sejarah kegagalan bisnis dan proyek yang berkelanjutan. Nah, ancaman yang dapat diramalkan terwujud menjadi suatu masalah dan krisis itu tuh, dan peluang yang akan dicapai terlewatkan itu sehingga menyebabkan hilangnya keuntungan. Nah, prinsip-prinsip yang dapat diterima itu proses yang dapat terdefinisi dengan baik, terus kemudian adanya prinsip-prinsip yang dapat diterima dengan baik, dan praktek yang tersebar secara luas dan tidak cukup untuk menjadi kesuksesan, itu tuh hal penting lain yang hilang dari adanya kegagalan proses implementasi manajemen risiko. Nah, ketika nanti kita bisa dianggap sukses, itu tuh apabila faktor kesuksesan kritis yang paling signifikan untuk manajemen risiko yang efektif adalah minimal itu budaya risiko yang tepat dan matang. Nah, ngomongin budaya risiko yang tepat yang matang, itu tuh ada hubungannya dengan sikap individu dan organisasi yang punya pengaruh signifikan terhadap apakah manajemen risiko itu memberikan apa yang dijanjikan. Tadi tujuannya adalah untuk meminimalisir ancaman, memaksimalkan peluang, dan mengoptimalkan pencapaiannya. Nah, di sini tuh Mendes kan dilakukan oleh banyak orang. Ada dari apa ya, pendukung yang paling bawah, individu kita, terus kemudian ada manajemen di atasnya, manajemen apa, board of director, ada board of commissioner atau dewan komisioner atau dewan pengawas, dan stakeholder dan shareholder yang lainnya. Nah, di situ kan Mendes kan dilakukan oleh banyak orang.
mereka tuh bertindak secara individu, namun dalam satu kelompok. Nah, manusia itu tuh punya lapisan kompleksitivitas yang punya peran dalam manajemen risiko. Dan dengan banyak pengaruh baik secara eksplisit maupun secara implisit. Nah, karena manusia itu bertindak sebagai sumber bias, menciptakan sikap resiko yang disukai yang mempengaruhi setiap aspek manajemen risiko. Jadi ketika kita itu kayak tadi, misal adalah salah membuat rantai pasokan, jadwal untuk pemesanan, otomatis kan akan berdampak pada apakah nanti memunculkan potensi mewujudkan resiko tadi yang sebagai hal yang kita potensi atau prediksi terjadi, malah kejadian, atau malah memunculkan potensi resiko yang lain. Kayak gitu. Nah, terus kalau ngomongin sikap resiko itu ada pada tingkat individu, kelompok, perusahaan, dan lainnya di luar dari perusahaan, dan dapat dinilai dan dijelaskan dengan tingkat akurasi tertentu. Gitu. Jadi semakin banyak keterkaitan atau kesinambungan dengan berbagai elemen yang mendukung proses manajemen risiko, itu akan banyak sikap yang dihadapi untuk menghadapi untuk melakukan proses manajemen risiko ini. Nah, hal ini tuh memungkinkan sumber biasnya itu bukan cuma dari sisi person, tapi dari kelompok itu tadi. Nah, nanti kalau ngomongin sikap resiko, itu tuh jika sikap resiko yang disukai itu tidak kondusif untuk mengefektifkan manajemen resiko, maka itu diperlukan tindakan untuk mengubah sikap. Jadi kalau kita tuh dirasa bahwa kayak tadi, dinilai bahwa efektivitas kontrolnya dalam suatu mitigasi itu nggak baik. Berarti itu saatnya kita mengubah di sini tuh apakah mengubah proses mitigasi resikonya, ditambahkan mitigasinya atau dikurangin jika itu nggak efektif, atau dicari alternatif lain jika itu kurang efektif. Nah, itu tuh bukan cuman hal itu aja yang dilihat, tapi bagaimana sikap kita untuk menghadapi atau menghadapi atau punya kebijakan terhadap manajemen risiko ini. Gitu. Jadi itu yang harus diubah. Mungkin dari culture-nya atau mungkin dari habit-nya kayak gitu. Kalau habit-nya otomatis dikaitkan dengan instruksi kerja, dengan SOP, standard operation procedure, terus kemudian dengan juknis, petunjuk teknis, kayak gitu. Nah, itu tuh hal-hal yang mungkin secara tidak langsung akan menjadi kebiasaan kita. Kalau kita melakukan sesuai dengan rules-nya, itu akan mungkin berpotensi mengurangi atau menghindari atau meminimalisir terjadinya potensi resiko. Apabila terjadi pun, itu akan mengurangi dampak kerugiannya. Nah, kalau culture itu kan bisa aja disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Kayak kemarin ngomongin decision tree kan ada 2. Opsi A, opsi B, proyek A, proyek B, kondisi A, kondisi B, kayak gitu. Nah, itu kan sikap kita melihat seperti itu. Apakah kita berani men-state bahwa kita itu akan gagal dengan berapa persen, dengan berdasar biaya kegagalan sekitar berapa persen, kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya juga berpengaruh terhadap manajemen risiko itu sendiri. Jadi kalau ngomongin manajemen risiko sendiri itu kuncinya adalah sikap kita, bukan cuman ya udah semua policy, semua kebijakan itu ada gitu. Tapi kan kalau culture dari awareness-nya, kesadaran kita untuk melakukan proses risiko itu tuh nggak ada. Sikap kita sebagai individu yang dalam elemen manajemen risiko itu nggak ada, ya percuma kayak gitu tuh. Jadi sudah dibangun sebuah fundamentalnya udah bagus, ternyata terus kemudian additional tools-nya itu juga sudah dikembangkan, punya nilai akhir, mungkin kalau teman-teman bisa search di Google itu risk maturity assessment atau risk maturity index, kedewasaan dalam proses manajemen risiko itu udah bagus, tapi kalau dari sikap kita sebagai orang yang terlibat dalam proses manajemen risiko itu tidak ada perubahan atau tidak mau atau masih pakai budaya yang ya udahlah itu bukan toh yang lain juga ngelakuin. Nah, kayak itu tuh adalah sifat manusia yang mungkin bisa menggagalkan atau membuat suatu proses manajemen risiko itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, terus kemudian ngomongin sama resiko. Resiko kan kemarin kalau saya bisa ulas lagi, kayak tadi saya sempat ngomongin bahwa resiko adalah efek dari ketidakpastian. Salah satu hal yang gampang definisinya adalah itu. Ketika ada sesuatu hal yang nggak pasti, itu akan berdampak ke efek tadi adalah resiko.
Ngomongin waktu, kalau kita nggak tepat waktu, nggak sampai dengan waktu yang kita jadwalkan akan beresiko. Biaya, ketika kita menganggarkan mengalokasikan biaya sebesar sekian, tapi kita nggak sampai ke biaya itu, bahkan lebih, itu juga beresiko. Terus kemudian skop atau sasaran, tujuannya kayak tadi. Tujuannya ada misal punya apa namanya, adanya perkuliahan yang bisa berjalan secara efisien dan optimal, tapi ternyata ada kebakaran. Nah, berarti kan tujuannya akan digagalkan oleh banyak cara dan datang dari banyak faktor, kayak gitu. Nah, terus attitude. Secara harfiah, attitude itu kan bahasa Inggrisnya attitude itu kan bahasa Indonesianya sikap. Sikap itu kan keadaan pikiran, pandangan mental, atau disposisi hubungan dengan fakta atau keadaan. Nah, sikap itu juga orientasi subuh dalam kaitannya dengan beberapa bidang referensi, biasanya horizontal. Nah, itu tuh kalau ngomongin horizontal itu ya kita dengan apa yang kita hadapi saat ini, kayak itu. Akan berkesinambungan secara terus-menerus, kayak itu. Nah, sikap itu berbeda dari karakteristik pribadi karena mereka itu adalah tanggapan situasional daripada preferensi atau sifat alami. Jadi sikap kita itu adalah sifat alami kita. Ketika kita ada dalam posisi yang beresiko, itu adalah bagaimana kedewasaan kita, kayak tadi, kalau misalnya kita ngomongin pingin punya tabungan 5 juta di akhir tahun, berarti kan kita harus mengalokasikan berapa persen selama beberapa periode untuk sampai di akhirnya adalah 5 juta. Kayak tadi beresiko adalah kita nggak bisa capai 5 juta tuh. Ya karena diajak teman makan, ada nonton konser, nonton bioskop, akhirnya tabungan kita berkurang, terus sikap kita apa? Ya kita harus mampu untuk mengembalikan back to track, kita kembali ke track kita. Kalau misalnya kita mau punya tujuan untuk sampai punya tabungan 5 juta, ya udah, sifat alami kita adalah untuk tetap balik ke sana. Ya kita harus mencari mana yang sekiranya itu kegiatan-kegiatan yang bisa bahkan menambah bukan untuk mengurangi tabungan kita. Itu salah satu contoh sederhananya tadi. Nah, atribut sikap itu yang mampu dimodifikasi ini sangat penting untuk memahami dan mengelola sikap resiko. Tuh, nah, jika sikap adalah sifat bawaan individu yang tetap, bawaan sejak lahir dan tidak dapat diubah, maka meskipun mungkin untuk memahaminya itu tidak akan pernah mungkin untuk mengelolanya. Jadi kita tuh paham bahwa kita itu konsumtif atau mungkin impulsive buying, kayak gitu. Terlalu berlebih dalam hal yang kita beli. Padahal kita kan sebenarnya eh, kita tuh mungkin paham kalau kita tuh impulsif, tapi kan kita bisa tuh apa namanya untuk mengelolanya. Tidak akan pernah mungkin untuk mengelolanya. Kita tuh nggak akan pernah mengelola untuk sifat itu, tapi kita mengubah sikap itu. Nah, sikap-sikap kayak gitu kan salah satu contoh sikap beresiko. Sikap resiko yang akan mungkin kaitannya dengan manajemen risiko adalah akan berdampak. Nah, kalau ngomong resiko kan berarti dampak, kemungkinan dan dampak. Nah, terus sikap resiko itu apa? Ketika diketahui risk itu adalah resiko, dan kemudian attitude itu adalah sikap, maka risk attitude adalah ini menurut dari PMBOK ya, untuk yang project management itu, risk attitude adalah sikap atau kondisi pikiran yang berhubungan dengan ketidakpastian yang dapat memiliki efek positif atau negatif pada suatu tujuan. Nah, risk attitude ini itu juga menghadapi ketidakpastian, yang mana respon yang dilakukan oleh individu maupun organisasi agar tujuan bisa tercapai. Nah, kayak tadi, jadi kalau ngomongin, mungkin kemarin di pertemuan pertama kita tuh ngomongin respon atau risk treatment, nah itu ada kaitannya dengan risk attitude. Apa kita mengubah dampak, apakah kita, sebelum kita ngomongin bisa mengubah dampak, apa yang kita ingin capai? Gitu. Apakah kita memang harus kenapa harus ada mengubah dampak? Ya karena level office-nya itu kecil, supaya potensi terjadinya kecil atau nggak terjadi, atau zero accident ya ibaratnya. Lah berarti apa ini? Ikhtiar kita atau upaya kita untuk mencapai zero accident tadi. Ya kita ada upaya itu namanya risk treatment-nya mengubah dampak. Nah, mengubah dampak itu adalah hasil dari tadi sikap kita atau respon yang dilakukan individu maupun organisasi agar tujuan bisa tercapai. Nah, itu adalah risk attitude-nya. Nah, dalam prosesnya, risk attitude itu menghasilkan ketidakpastian dipengaruhi oleh persepsi.
Nah, persepsi masing-masing individu itu akan berpengaruh dalam bagaimana sikapnya. Makanya di awal kan kalau teman-teman mungkin sebelumnya, oleh praktik sebelumnya atau Bu Izati kan mungkin sudah dapat informasi bahwa kalau untuk risk management ada yang namanya kebijakan risiko yang berkaitan dengan banyak apa namanya komponen atau organ pengelola risiko. Nah dari situ tuh kan harus disamakan tuh persepsinya seperti apa dalam menyikapi, dalam menangani atau dalam menganalisa, mengidentifikasi risiko itu. Tuh, nah risk attitude ini juga terpengaruh dengan faktor situasional rasional seperti kemampuan mengelola, keakraban, atau kedekatan, serta heuristik yang beroperasi pada level individu dan kelompok. Contohnya ketersediaan, pemikiran kelompok, atau mengubah beresiko, serta emosi. Nah, jadi sebenarnya kaitannya dengan attitude itu ada yang namanya emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, itu ada level of risk attitude. Jadi kalau beberapa jurnal, mungkin nanti teman-teman bisa baca yang salah satunya dari jurnalnya si Webster, Hilson dan Murray itu punya jurnal terkait dengan memahami dan mengelola sikap resiko kayak itu. Nah, jadi di situ tuh mereka sudah punya mendefinisikan bahwa sikap resiko itu terbagi menjadi 3. Tuh. Jadi kalau ngomongin sikap resiko itu nanti kan terbagi menjadi 3 tuh. Ada yang namanya risk taking atau kelompok pemberani atau apa ya, mengambil resiko. Ada yang namanya kelompok netral atau risk netral dan kelompok yang menolak resiko atau risk averse. Nah, yang diargumentasikan oleh Harris dan Wu. Gitu. Jadi di sini ada yang namanya diagramnya. Gitu. Nah, jadi risk attitude itu, sebentar, saya lanjutkan dulu. Nah, risk attitude itu pengelolaan proyek tidaklah lepas dari konteks pengelolaan risiko. Yang mana hal ini itu terjadi ketika untuk yang pengelolaan risiko itu di pengelolaan proyek tidaklah lepas dari konteks pengelolaan risiko. Hal ini tuh terjadi karena salah satu dari karakter proyek adalah keterkaitannya dengan aspek ketidakpastian atau uncertainties. Menurut Project Management Institute 2017. Nah, itu teman-teman kan manajemen rekayasa tuh. Mungkin kurang lebih nanti akan banyak hal yang berkesinambungan atau berkecimpung dalam industri project management atau manajemen proyek. Nah, itu kan ada salah satu sertifikasinya PMP tuh. Project Manager Profesional. Nah, salah satu institutnya kan PMI. Nanti kalau teman-teman belajar terkait dengan manajemen project, manajemen konstruksi atau manajemen rekayasa, atau mau berkecimpung di dunia PMP, atau mau dapat sertifikasi PMP, nah itu kan ada terkaitannya dengan manajemen risiko. Nah, di sini tuh cara manajemen proyek atau organisasi menyikapi resiko, nantinya tuh di dalam proyeknya sangat tergantung pada sikap atau risk attitude-nya. Sebagai pimpinan proyek atau sebagai pimpinan pengawas. Nah, kayak itu. Itu di mana hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Seperti selera risiko, toleransi risiko, dan batasan risiko atau risk threshold. Nah, ini dari skemanya ada A, B, C. Attitude, behavior, dan consequence. Jadi setelah kita punya attitude kita akan tercermin pada kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita itu akan menghasilkan atau tercermin pada konsekuensi atau dampak yang kita terima atau respon yang kita terima. Jadi attitude, kemudian ke behavior, dan dari behavior ke konsekuensi ABC. Nah, itu menurut dari Hilson and Murray. Nah, Hilson and Murray itu juga mengadopsi atau mendefinisikan bahwa serangkaian sikap yang mungkin dapat diadopsi terhadap situasi yang sama dan ini menghasilkan perilaku yang berbeda yang mengarah pada konsekuensi baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Nah, risk attitude-nya pada dasarnya itu risk attitude dikembangkan dari utility theory atau teori utilitas. Nanti di sini saya jelaskan dikit terkait dengan utility theory. Dari utility theory itu dikembangkan, kemudian bisa dijelaskan risk attitude-nya seperti apa. Nah, di sini tuh pertama kali dirumuskan oleh Gabriel Kremer menurut Langmuir
Langmuller tahun 2009. Digambarkan seperti grafik itu. Nah, tapi menurut Harris and Wu tahun 2014, dia itu bisa mendefinisikan ada 3, sama seperti yang di grafik itu tadi, yang ditemukan oleh Gamaliel Kramer. Ada 3, berani, netral, dan menolak. Saya nggak suka resiko, saya malah risk taker, ternyata saya netral aja. Nah, netralitas resiko dicerminkan oleh kurva utilitas yang hanya berupa garis lurus, atau di sini kelihatan merah ya. Nah, bagi orang yang risk netral, memaksimalkan EMV, expected money value, sama dengan memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Tadi di soal ada kan, EMV adalah probabilitas dikali dengan dampak. Ada beberapa yang masih keliru. Nah, nggak apa-apa. Jadi EMV itu juga berguna untuk orang yang risk netral. Tuh. Nah, kurva utilitas cembung atau membuka ke atas itu menunjukkan perilaku mencari resiko atau risk seeking. Tuh, ini malah yang cari-cari resiko itu yang hijau ini nih. Cembungnya membuka ke atas. Nah, sedangkan kurva utilitas cekung itu membuka ke bawah menunjukkan perilaku menghindari resiko. Nih, yang bawah nih. Tuh, yang biru. Nah, jadi dari sini itu udah kelihatan, oh kalau orang-orang yang risk taker itu pasti ada di atasnya risk netral. Tuh. Oh ya, malah menghadap ke atas. Berarti ada potensi bahwa dia itu nilainya akan lebih di atasnya risk netral. Tapi kalau risk asset itu udah melindungi nih, aku kasih batas. Aku punya batas untuk maksimal resiko terjadi itu senilai ini. Toh. Nah, definisinya risk averse atau aversion itu untuk penghindaran resiko adalah salah satu perilaku manusia yang ketika dihadapkan pada ketidakpastian berupaya untuk menurunkan ketidakpastian itu. Tipe ini tuh ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu. Jika hasil atau keuntungannya tidak diketahui atau diprediksi. Risk taking di sini tuh risk taking atau risk loving merupakan seseorang yang mau melakukan hal yang berisiko, ya tak berdiri kondisi yang tidak pasti dan mudah beradaptasi dalam segala situasi. Terus ada kemudian yang risk netral, risk attitude yang menghadapi ketidakpastian yang terakhir adalah risk netral, yang mana itu seseorang yang bersikap netral ketika menghadapi suatu berisiko. Seseorang yang pendekatan risknya justru tidak fokus terhadap resikonya. Nah, kalau ngomongin sama investasi itu kan ada bond, ada yang trader. Ada yang memilih untuk, ya saya pakai yang pasti-pasti aja. Bisa beli obligasi, bisa beli, kan teman-teman kalau membaca banyak jenis investasi kan ada saham, ada yang selain saham, ada yang bonds. Nah, kalau yang bonds itu lebih ke arah yang dia itu untuk yang malah menghindari resiko. Ya, aku nggak mau nih duitku aku taruh 20 juta, tapi aku harus tahu nih imbal hasilnya berapa selama tenor berapa tahun. Nah, itu tipe-tipe yang risk averse atau yang malah menghindari resiko. Tapi kalau teman-teman senang pinter membaca perlu kondisi, pinter membaca dinamika kondisi yang terjadi di pasar, di makro, di luaran, itu tuh akan bisa didiagnosa bahwa teman-teman itu risk seeking atau pencari resiko. Karena teman-teman itu mudah beradaptasi dengan segala situasi. Misal kayak kemarin, mau ada kita udah nemuin ini nih, udah endemi, udah dicabut. Berarti ada beberapa emiten saham yang bisa berpotensi untuk naik nilainya. Tuh. Nah, ya udah. Saya paham bahwa belajar dari riwayatnya ternyata untuk kondisi-kondisi yang terpuruk itu mereka ya hanya karena pandemi aja. Kalau untuk endemi ya mereka akan balik lagi. Atau bahkan teman-teman bisa menarik duitnya dari hal-hal yang mungkin sudah nggak zamannya. Mungkin kayak zaman-zaman yang kemarin itu obat-obatan, kayak gitu tuh, vaksin, kayak itu hal-hal yang ada industri farmasi. Otomatis kan ketika udah endemi orang-orang akan cenderung turun trennya, tapi akan ada beberapa tren yang naik. Pangan, terus kemudian papan, kayak gitu. Nah, itu kan, kayaknya itu sudah mulai balik back to normal. Berarti emiten-emiten ini bisa naik. Nah, itu teman-teman ada salah satu bisa di Indonesia untuk yang risk taking atau risk loving. Nah, mungkin kalau yang netral aja,
ya udah ya saham iya, terus kemudian ya yang bonds juga iya, kayak gitu. Jadi yang coba-coba kayak gitulah ibaratnya risk netral itu. Ya seeking enggak, aversion juga enggak. Tuh. Nah, lalu ngomongin tadi, kan di sini udah dijelasin nih kalau risk attitude itu dikembangkan dari utility theory. Nah, risk attitude utility function statement itu, ini saya ringkas bahwa tujuan dari fungsi utilitas adalah membantu membuat keputusan untuk memilih dari antara alternatif yang memiliki hasil yang tidak pasti. Alih-alih memaksimalkan nilai yang diharapkan, pembuat keputusan itu harus memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Jadi, berapa besar efisiensi atau kegunaan dari yang kita harapkan. Tuh, jadi kalau ngomongin di sini nih, ada grafik utility dan ada grafik terkait dengan kompensasi. Ya kompensasi anggap aja biaya ya. Biayanya semakin besar, kegunaannya semakin besar biayanya, kegunaannya kan semakin tinggi. Tuh. Di apa namanya? Y-nya, di UE-nya. Nah, itu semakin besar biayanya. Jadi anggap aja W-nya adalah biaya, itu semakin besar tingkat kegunaannya. Jadi teman-teman semakin mengalokasikan biaya yang teman-teman investasikan untuk membeli suatu peralatan. Jadi peralatannya itu anggap aja kayak tadi, beli mesin yang sangat mahal, tapi kan utilitasnya akan semakin besar daripada beli mesin-mesin yang murah-murah aja. Ibaratnya kapasitas ketika teman-teman beli printer untuk dapat mencetak, ibaratnya printer 1.000.000 dapat mencetak 1.000 eksemplar, tapi ternyata untuk yang printer 5 juta itu bisa 10 kali lipat. 10.000 eksemplar. Otomatis kan dengan kenaikan 5.000, dengan kenaikan dari 1 juta menjadi 5 juta, itu tuh ternyata bisa bermanfaat 10 kali lipat. Kayak gitu. Nah, itu tuh kalau ngomongin kegunaan, yaitu function statement itu adalah memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Jadi ketika teman-teman menghadapi suatu resiko, itu tuh harus paham juga bahwa kita tuh akan, apa namanya, akan berguna sejauh mana. Ya kalau memang berguna itu harus yang pakai dengan cara mencari resiko, ya udah. Tadi, kalau ngomongin duit, kalau kayaknya duitnya tadi menabungnya 5 juta, ya kalau konvensional, orang yang menghindari risiko nabungnya pasti kan pakai duit biasa, disisihin 500, maaf, disisihin 50.000 tiap bulan, sampai punya tabungan 5 juta. Tapi kalau orang yang punya punya selera risk seeking, otomatis kan kegunaannya itu harus maksimal nih. Ya berarti kalau misalnya aku punya duitku sekarang 2 juta udah terkumpul untuk dapat 5 juta. Ya berarti aku harus menambah kegunaannya duit 2 jutaku ini. Dengan cara apa? Ya tak belikan saham. Biar harapannya ini tuh duitnya bisa berkembang dalam waktu yang lebih cepat daripada konvensional. Nah, itu adalah salah satu tadi, pembuat keputusan harus memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Ya kalau ngomongin waktu dengan cara 5 juta, ditabung 5 juta, ternyata tuh harus butuh waktu 50.000 kira-kira ya 10 bulan. Maaf, 100 bulan. Kelamaan. Nah, kalau masalahnya teman-teman sudah punya duit ternyata 2 juta, mungkin bisa aja nggak harus nunggu 100 bulan equivalent-nya 10 tahun. Wah, lama banget ya. Ya, anggap aja 7 tahun. Tapi kalau teman-teman dari 2 juta tadi, mungkin bisa 2 tahun bisa udah dapat 5 juta, kayak gitu. Tapi itu teman-teman harus dengan cara apa? Ya dengan cara mencari resiko. Tuh, jadi pakemnya apa? Tujuannya adalah semangatnya adalah untuk memaksimalkan utilitasnya. Jadi aku dengan 2 juta itu terus berguna, kayak gitu. Nah, konsep terkait dengan gagasan utilitas itu, ada yang pertama itu persamaan kepastian. Jumlah uang yang setara dalam pemikiran Anda itu setara dengan situasi tertentu yang mendapatkan ketidakpastian. Membandingkan peringkat alternatif berdasarkan pandangan kepastiannya sama dengan memperingkatkannya berdasarkan utilitas yang diharapkan. Kayak tadi, kalau misalnya dirasa lama banget ya, harus ngumpulin 50.000 selama 100 bulan biar dapat 5 juta. Wah,
mending aku harus cari cara untuk yang lebih cepat. Udah terkumpul 1 juta, ya udah beli saham. Kan saham ada yang cuman 100.000, ya ada. Nah, itu kan teman-teman bisa, ya udah 100 juta aja dibelikan, terus nanti ditunggu tuh, atau memang teman mau mainin ternyata naik dijual, terus waktu turun lagi dibeli, pas udah cuan dijual lagi, mainin kayak gitu. Berarti kan teman-teman ambil resiko. Ya udah, itu adalah persamaan kepastian. Teman-teman, hal yang pasti yang teman-teman hadapi. Terus kan yang kedua yaitu risk premium atau premium resiko. Dianggap sebagai ukuran seberapa menghindari risiko seorang pengambil keputusan sehubungan dengan situasi beresiko tertentu. Premium risiko didefinisikan sebagai perbedaan antara IMV dengan equation kepastian. Nah, kalau ngomongin itu menghindari risiko dengan pengambilan keputusan, ya udah, ambil aja reksadana. Reksadana yang ya berarti apa namanya dibantu oleh manajer investasi. Ya udah, misal dari duit 1 juta, teman-teman nggak mau terlalu beresiko dimainin sendiri, mainin pakai manajemen investasi, berikan reksadana, diberikan reksadana nanti akan diputarkan kayak gitu, diputerin oleh si manajer investasinya. Atau misalnya kalau dalam apa namanya, dalam operation atau tadi kayak beli printer ya, maaf, mesin pencetak atau printer, ya udah ambil aja 5 juta, tapi dari 5 juta itu diasuransikan untuk kegunaan dari printer tadi. Atau misalnya pembelian 5 jutanya tadi itu tidak menjadi milik perusahaan, divendorkan. Divendorkan adalah penyewaan, misal nih, ya aku nggak mau mengambil resiko ketika aku beli 5 juta, tapi aku ambil aja vendor yang ternyata sewa gitu. Ketika ada kerusakan, ketika ada perbaikan, itu nggak bukan jadi tanggung jawab kita, tapi ada tanggung jawab dari penyewa tadi atau pemilik yang menyewakan jasanya terhadap cetak tadi. Nah, itu tuh untuk yang risk averse tadi. Nah, kalau teman-teman risk averse tadi itu berarti ya udah, kalau misalnya mau dialihkan menghindari risiko, ya tadi caranya disewa aja, nggak usah kita beli sendiri. Nanti ada timbul biaya pemeliharaan, ada biaya apa perbaikan. Tapi kalau disewakan, ya udah itu menjadi tanggung jawab vendor, pemberi jasa, outsource yang kita sudah hitungkan ternyata nilainya adalah segini. Oke, itu adalah salah satu bentuk untuk yang memaksimalkan kegunaan yang dihadapi. Nah, prosedur dasar untuk menilai fungsi dasar membutuhkan perbandingan secara random dengan pembayaran tanpa resiko. Jadi maksudnya di sini tuh teman-teman itu nggak melibatkan resiko di dalam penilaian fungsi utilitasnya, atau melakukan pengutusan untuk utilitas yang diharapkan itu resikonya nanti. Jadi yang penting aku harus sampai sasaran atau kegunaan yang maksimal. Ternyata aku harus mencapai kegunaan maksimal dengan cara yang beresiko. Nah, itu baru tadi. Kalau yang untuk sampai maksimalnya kan kita nggak perlu pada dasarnya pada real case-nya itu, pada best practice-nya itu kita nggak ada yang namanya saat mengambil keputusan, oh ini beresiko. Enggak, tapi diambil aja dulu. Diambil aja peluangnya dulu, nanti resikonya dipikir nanti. Nah, dari situ kan berarti sikap kita adalah sikap yang penting pokoknya kita harus kegunaannya tinggi dulu. Jadi seakan-akan resiko itu bukan suatu penghambat, tapi adalah support. Ketika nanti udah diambil keputusan untuk mengambil upaya atau kegunaan seperti itu, atau opsi treatment seperti itu, ya ini resiko mendukung, bukan sebagai yang menghambat. Gitu. Nah, itu adalah salah satu proses dari manajemen risiko terkait dengan sikap risiko atau risk attitude. Nah, orang yang berbeda memiliki sikap risiko yang berbeda pula. Dengan demikian, dia diharapkan bersedia menerima tingkat risiko yang berbeda juga. Gitu. Saya, Anda, dan teman-teman semua itu punya preferensi atau tingkat keberanian dalam mengambil risiko. Kayak gitu. Nah, menilai fungsionalitas adalah masalah penilaian subjektif, seperti hanya menilai probabilitas subjektif. Jadi, kalau saya merasa bahwa saya harus ngumpulin uang 50.000 selama 100 bulan, lah kalau saya pinginnya 3 tahun lagi 5 juta itu udah ada, berarti kan setiap orang punya subjektivitas masing-masing, punya penilaian menghadapi resikonya dan bersedia menerima tingkat risiko yang berbeda.
Bahkan ada pengalaman resiko kayak saya ternyata 3 tahun, ternyata saya nggak dapat 5 juta, tapi kalau teman-teman istiqomah ternyata sama 100 bulan, ada yang mengikuti cara kayak itu, ya itu akan mempengaruhi tingkat resiko dan mempengaruhi apa namanya, subjektivitas teman-teman. Oke. Nah, risk attitude itu ada spektrumnya. Spektrumnya adalah sikap beresiko ada dalam spektrum seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Situasi ketidakpastian yang sama akan menghasilkan sikap pilihan yang berbeda dari tiap individu atau kelompok, tergantung bagaimana mereka memandang ketidakpastian tersebut. Nah, jadi, sorry. Nah, karena sikap itu mendorong perilaku, orang yang berbeda akan menunjukkan tanggapan yang berbeda pula terhadap situasi yang sama, sebagai akibat dari sikap resiko dasar mereka yang berbeda. Terkadang disebut sebagai disonansi persepsi. Situasi yang dianggap terlalu beresiko oleh salah satu orang atau dianggap orang akan dapat dianggap diterima oleh orang lain. Jadi kalau sebagai situasi yang dianggap terlalu beresiko oleh satu orang akan dianggap dapat diterima oleh orang lain. Aku menganggap bahwa resiko ini dalam resiko untuk bisa dapat 5 juta dalam 3 tahun ternyata dianggap beresiko untuk orang yang lain. Atau bahkan dianggap diterima kok, saya setuju dengan opsi Bapak untuk mengambil 3 tahun caranya. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti dia punya selera yang sama. Yaitu ada orang lain, mungkin dia di dalam persepsi yang sama dengan saya, tapi bisa aja ada orang lain, orang ketiga atau orang keempat yang lain ternyata punya persepsi yang berbeda, menganggap bahwa saya dan orang tadi itu punya hal yang beresiko. Gitu. Jadi nggak bisa punya sama, kayak itu nggak punya persepsi yang sama. Akhirnya persepsi itu mempengaruhi dengan sikap dan perilakunya. Tuh. Nah, kalau dari grafik itu, dari yang paranoid, ketakutan banget. Akhirnya dia tuh averse, nggak akan pernah menerima atau nggak akan pernah cari-cari resiko. Atau ibaratnya tuh orang itu akan pasif-pasif aja lah, ya udah legowo-legowo aja lah dengan hidup kayak gitu. Nggak akan punya mencoba banyak peluang. Ya udahlah apa yang datang ke kita lakukan. Bukan orang yang menjemput bola kayak gitu. Nunggu kalau yang risk averse ya udah menunggu aja bola datang ke dia gimana ininya, saya lego dengan apa yang semesta memberikan ke saya. Tapi kalau orang yang risk taking ya nggak bisa. Kita tuh harus kayaknya kayak gini. Kita harus melihat ke depan kayak gini. Tuh, jadi nah di sini bisa dibilang ada discomfort level. Kalau ini comfort levelnya. Risk addict lawannya adalah risk paranoid. Kayak gitu. Jadi tadi ada 3, risk averse, risk seeking, dan risk tolerant atau risk netral. Orang yang beresiko, risk seeking, orang yang tidak beresiko. Oke, itu ada chat untuk tidak lupa absen ya teman-teman. Nah, terus ada yang nggak beresiko, risk averse untuk menghindari, atau yang anggap aja netral, iya beresiko iya, yang nggak beresiko atau dua-duanya itu ada risk tolerant. Kayak gitu. Oke, next ke nah, ternyata tuh riset itu juga berpengaruh terhadap kita mengidentifikasi resiko ya. Analisa itu dilihat dari sini tuh terlihat bahwa rangkaian warna di dalam matriks tersebut menggambarkan riset itu dari dominasi proyeknya, dan label RX merupakan gambaran lokasi tersebut adalah batas toleransi dari organisasi terhadap resiko proyek. Kayak gitu. RX-nya ini nih. R5, R2, R3, R4. Nah, warna-warna ini tuh adalah risk attitude dari organisasi proyeknya. Jadi dari proyek itu tuh nggak bisa, dari yang merah nih, high risk, terus kemudian medium sama low risk. Sama kayak yang peta itu kemarin. Kalau yang hijau itu resiko yang kecil, yang kuning sedang, yang merah besar. Itu adalah risk attitude-nya. Kayak gitu. Oke, ini adalah contoh kasus resiko proyek. Nah, salah satu teknik yang dipakai dalam pengelolaan resiko proyek secara kuantitatif dalam adalah simulasi Monte Carlo yang digambarkan dalam cumulative distribution function. Pada gambar seperti ini, itu ada predicted total project cost, biayanya, sama kumulatif kemungkinannya.
Jadi kalau proyek ini tuh dari grafik di atas terlihat bahwa biaya proyeknya bisa dihitung dengan pendekatan probabilistik. Sehingga dapat dinilai nilai P yang mana dapat bisa dijadikan acuan untuk membuat contingency reserve atau apa namanya planning yang lain, alternatif planning. Terlihat di atas bahwa estimasi anggaran proyek sebesar 2,2 US dollar ternyata memiliki nilai 0,23 probabilitasnya. Ini 0,23 atau 23% dengan biayanya 2,2 M. Nah, yang mana jika nilai P di bawah menjadi 0,85, di sini 0,85, itu kita tuh punya biaya estimasinya itu akan naik, nilai proyeknya adalah sebesar 2,45. Dengan demikian, selisih dari kedua kacamata itu dianggap sebagai menjadi reserve yang disepakati. Jadi ini toleransinya. Expected value-nya adalah 2,35, nilai dari total project cost-nya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk satu project itu kurang lebih ada sebesar 2,35. Di ini diharapkannya itu paling gedenya sekitar 2,4, yang paling kecil sekitar ya kalau base optimisnya 2,2. Untuk yang nggak optimis kita itu untuk yang worst case-nya itu 2,45. Nah, idealnya di sini ketemu nih nilai untuk satu proyeknya adalah 2,35 miliar US dollar. Nah, riset itu tuh ada kaitannya sama emotional intelligence. Jadi kenapa sih kok attitude itu berkaitan dengan emotional intelligence? Karena menurut Howard Gardner dari bukunya dari jurnalnya si Hilson dan Murray tadi itu tuh attitude ada kaitannya dengan emotional intelligence. Nah, bahwa intelligence itu kan mendemonstrasikan bahwa manusia itu menampilkan kecerdasan dalam beberapa cara. Mulai dari jenis kecerdasan linguistik dan logis matematik yang dipahami secara klasik, melalui kecerdasan interpersonal dan antar pribadi hingga bidang-bidang seperti kecerdasan musikal. Pandangan klasik tentang kecerdasan diukur dengan intelligent quotients dengan berfokus pada penggunaan penalaran logis, analisis rasional, dan orientasi spasial untuk memecahkan masalah, bukan seluruhan cerita. Jadi, ya udah ini dipotong untuk melakukan proses manajemen risiko. Ini tuh nggak perlu panjang-panjang kok mitigasinya. Yang penting itu kita tahu bahwa rules-nya adalah tadi kegunaan yang maksimal. Nah, di sini ada EQ, emotional quotients, itu ada emotional recognize, understand, ada approximately express, dan manage emotion. Nah, di sini tuh kalau tadi hal-hal ini tuh akan mempengaruhi sikap kita. Jadi sebenarnya sikap kita itu juga dipengaruhi dengan kecerdasan emosional kita. Semakin teman-teman dewasa, semakin teman-teman punya pengalaman kedewasaan terhadap situasi, otomatis sikap yang timbul dari teman-teman itu dipengaruhi oleh hal itu. Nah, ternyata kalau dikaitkan dengan emotional intelligence dan risk management, semua elemen proses manajemen risiko itu dipengaruhi oleh kecerdasan emosional para pemangku kepentingan, baik di tingkat individu maupun kelompok, yang mana pada prosesnya contohnya identifikasi risiko, penilaian probabilitas dari risiko, penilaian dampak potensial jika risiko terjadi, dan memutuskan bagaimana menanggapi risiko yang dinilai. Nah, jadi dari holistik tadi itu, rangkaian proses manajemen risiko itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh kecerdasan emosional, bukan cuma persepsi aja. Jadi kecerdasan emosional akan terbentuk sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh pengetahuan atau preferensi kita, persepsi kita. Tuh, nah itu yang akan berpengaruh dalam proses bisnis manajemen risiko tadi. Contohnya kayak tadi, mau menilai probabilitas dari risiko, kalau orang yang risk netral, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang menghindari risiko, nggak mau tuh resikonya gede, pasti kecil aja, ya udah dianggap nggak beresiko. Padahal bisa aja untuk yang pemangku kebijakan yang lain menganggap bahwa resiko itu tuh di perusahaan yang lain itu ternyata masuk ke resiko yang gede, yang merah. Tapi di perusahaan itu karena pemangku kepentingannya itu nggak suka terhadap resiko atau menghindari resiko, ya udah kecil-kecil aja lah. Dianggap kita nggak akan mungkin ada kejadian kayak gitu, nggak mungkin berdampak gede, berdampaknya besar. Nah itu juga
mempengaruhi atau dipengaruhi kecerdasan emosional. Nah, salah satu kontributor paling signifikan terhadap sikap beresiko adalah keadaan emosional individu atau kelompok yang terlibat, dan oleh karena itu pengembangan kecerdasan emosional yang akan berdampak langsung pada kemanjuran proses manajemen risiko. Nah, dari di sini ada statement nih, salah satu kontributor paling signifikan terhadap sikap beresiko adalah keadaan emosional individu atau kelompok yang terlibat. Nah, tadi ada kelompok yang terlibat kan ada pemangku kepentingan, ada kita pemilik resiko, terus kemudian ada yang namanya organ pengelola resiko kalau di BUMN. Tuh. Nah, sikap beresiko biasanya itu diadopsi secara nggak sadar. Perilaku bawah sadar yang mengalir bebas bisa menjadi suatu kemungkinan. Sikap beresiko biasanya diadopsi secara tidak sadar. Perilaku bawah sadar yang mengalir bebas bisa menjadi baik karena memungkinkan orang membuat keputusan yang baik dalam situasi yang tidak pasti, dengan cepat dan tanpa usaha. Ini juga bisa menjadi buruk jika perilaku kebiasaan tidak efektif dan terus-menerus menghasilkan keputusan yang kurang optimal. Nah, tadi, jadi ada yang pengen instan aja lah, nggak usah banyak-banyak proses mitigasinya. Nah, itu tuh, ya udah, kayak pengen cepat dan nggak ada usaha untuk meminimalisir atau mengurangi dampak atau mengurangi potensi terjadinya resiko. Nah, kalau sikap buruk itu kan tadi didefinisikan sebagai sikap yang buruk, yang tidak baik. Nah, kalau kan hal kayak gitu tuh bisa terus-menerus, itu akan menghasilkan keputusan yang kurang optimal. Jadi, menyikapi tadi proses pengadaan barang, proses kayak tadi itu adalah reputasi, bagaimana kita menganggap bahwa reputasi perusahaan itu nggak jadi concern perusahaan atau organisasi tadi. Ya udah, kita nggak akan ngomongin area dampak reputasi. Padahal kan setiap perusahaan itu dinilai image-nya adalah bagaimana terhadap penggunanya atau user experience-nya. Kalau user experience-nya jelek, otomatis kan akan memberikan review itu akan mempengaruhi banyak user dan calon user yang lain, calon user yang lain, otomatis kan juga akan mempengaruhi pendapatan perusahaan, kalau pendapatannya kita dikit, nggak bisa kalau kita dikit nggak bisa mempengaruhi, nggak bisa mendukung operasional perusahaan, otomatis operasional perusahaan terhenti dan terhambat, akhirnya berdampak pada pemberian benefit kepada karyawan, nggak bisa support karyawannya, lama-kelamaan ya udah bankrupt organisasi tersebut. Gitu. Jadi kalau kebiasaannya tadi menganggap bahwa ya udah proses manajemen risiko itu terlalu bertele-tele kok. Tapi kan tadi proses manajemen kan mendukung upaya atau kegunaan mana yang paling optimal yang bisa dimaksimalkan. Kayak gitu. Tapi kalau sikap kita adalah sikap yang tadi pengen yang cepat dan tanpa usaha, yang dianggap hal yang buruk, ya udah kita tuh akan menghasilkan keputusan yang kurang optimal. Nah, gambarnya, contohnya nih kayak gini nih. Gambar berikut menyajikan proses sederhana di mana penerapan kecerdasan emosional dapat digunakan untuk penilai sikap berisiko dan memodifikasinya jika diperlukan. Setiap langkah dalam proses ini itu dapat diimplementasikan dengan menjawab serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mendorong kesadaran diri dan mempromosikan modifikasi diri. Proses yang sama dapat diterapkan baik oleh individu maupun kelompok. Nah, kayak tadi nih, understand current risk, attitude, dan need for change. Kita tuh butuh untuk butuh untuk ada perubahan nggak? Kalau iya, ya kita ubah dulu nih secara internal. Apa yang harus kita lakukan? Just to do, memilih untuk melakukan, ya udah, oke, berarti nanti ada lagi nih step ketiganya. Make change externally, berarti mengubah perubahan di luar dari eksternal kita, di luar dari internal kita atau eksternal. Nah, dilakukan, oh ya udah kita monitor tuh dampaknya kayak apa. Kemudian apakah ada perbedaan nih di akhir setelah kita melakukan perubahan secara internal, perubahan secara eksternal, terus dimonitor ternyata hasilnya berbeda nggak dengan yang di awal. Nah, kalau misalnya enggak, ya itu maintain status quo. Jadi ya udah akan hal yang sama aja yang terjadi di organisasi atau individu teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini tuh ada lagi hubungannya risk attitude, risk management, dan emotional intelligence. Itu masalah resiko, faktor manusia itu penting, sikap beresiko itu penting, dan emosi itu penting. Masing-masing pernyataan itu tuh dihubungkan dengan fokus pada pencapaian tujuan,
yang merupakan ukuran atau sebuah materi. Dalam berbagai dimensi resiko, faktor manusia, sikap beresiko, dan emosional tadi, itu masing-masing dapat dijelaskan dan dinilai secara terpisah menggunakan model dan kerangka kerja yang telah terbukti dengan baik. Namun, mereka itu berinteraksi secara kuat dan interaksi tersebut memainkan peran penting dalam menentukan aktivitas sebagai setiap bagian terpisah. Jadi, sikap punya peran sendiri dan efektivitas sendiri, emosi juga punya peran dan efektivitas sendirinya. Tuh. Tapi keduanya itu saling mendukung. Nah, untuk individu dan kelompok dan organisasi yang perlu memastikan bahwa manajemen risiko efektif, penting bagi mereka untuk memahami dan mengolah semua elemen jaringan yang kompleks ini. Bagian mana saja nih yang dimainkan oleh faktor manusia dan manajemen risiko? Bagaimana sikap kita ketika apakah kita itu mengadopsi atau memodifikasi? Bagaimana persepsi kita memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan? Bagaimana emosi kita penting di tempat kerja? Gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh perlu disadari, perlu ditanamkan dalam diri kita bahwa nggak usah ngomongin organisasi, ngomongin resiko kepada diri kita sendiri untuk jadi hal yang lebih bagus atau hal yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, sikap resiko bawah sadar dan tidak terkelola menimbulkan ancaman signifikan terhadap kemampuan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Mengembangkan keaksaraan emosional itu baik pada tingkat individu, kelompok, menawarkan jalan menuju pemahaman yang memungkinkan manfaat yang tidak diragukan dan menciptakan kerangka kerja untuk pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan aktivitas manajemen risiko. Nah, jadi kalau di sini tuh emosional tadi itu tujuannya adalah goals-nya adalah untuk pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan efektivitas manajemen risiko. Kayak itu. Jadi goals-nya adalah untuk risk attitude tadi, risk attitude dan emotional intelligence adalah meningkatkan optimalisasi proses manajemen risiko dari semua hal yang sudah teman-teman lakukan, identifikasi, analisa, evaluasi, laporan dan monitoring, komunikasi, kayak gitu. Itu tuh ya itu di hal awalnya adalah sebenarnya riset itu tadi yang hal paling bukan awal tapi lebih ke dasar dan fundamental. Kayak gitu. Jadi tadi ada 3, teman-teman tipe yang risk averse, teman-teman yang risk netral, yang logo-logo aja, biasa-biasa aja, atau teman-teman yang risk taking. Yang selalu ada ide-ide untuk selalu melakukan perubahan yang mampu dan membaca situasi yang teman-teman hadapi atau situasi eksternal yang bisa jadi peluang untuk teman-teman. Kayak itu. Itu sih untuk pertemuan terakhir kita ya. Ada yang ditanyakan nggak dari risk attitude ini? Tadi beberapa kan sudah mencerminkan hal sederhana yang terjadi, kayak menabung, terus kemudian memposisikan dalam suatu organisasi, kayak gitu. Ada yang ditanyakan nih? Nggak dari hal ini, teman-teman? Kalau nggak ada, wah ini udah 17:05. Wah saya ini ya, melebihi batas nih. Maaf, Bu. Oke, teman-teman. Oke, kalau nggak ada mungkin cukup itu. Nanti saya minta Mas Lutfi saya akan share ke Mas Lutfi, share ke Bu Izati juga hasil dari kuis kita terakhir di sesi hari ini, sesi terakhir kita. Nanti insya Allah saya harapkan materi yang saya sampaikan ke teman-teman itu dapat bermanfaat, khususnya bagi teman-teman dan bisa bermanfaat bagi teman-teman nanti ketika sudah berkontribusi di industri teman-teman setelah bekerja atau mungkin di organisasi teman-teman saat ini. Itu aja. Saya kembalikan ke Bu Izati karena ini udah yang terakhir.